Ya, ini lembaran ilmu tasawuf ngambil dari kitab Kifayatul Asfiya min Hajul Asfiya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu, ini Al-Qur'an, kitab itu Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak boleh kita ragu. Satu huruf enggak boleh, apalagi satu kalimat, apalagi satu ayat, enggak boleh ragu. Terkadang yang namanya Al-Qur'an udah diterjemahin, ada orang baca terjemah kagak paham, dia ragu sama Al-Qur'an, nggak boleh. Gara-gara terjemah dia nggak paham, gue ragu nih sama Al-Qur'an, kenapa? Terjemahnya begini. Nah, akhirnya timbul keraguan. Yang diraguin bukan terjemahnya, tapi Al-Qur'an. Ini kan bahaya itu. Jadi kafir, jadi murtad. Satu huruf aja kafir. Jadi murtad gara-gara terjemah, dia ragu sama Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu ada terjemah, ya, ada tafsir. Kalau terjemah pindah bahasa, terjemah pindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ke bahasa apa aja. Tapi kalau tafsir menjelaskan isi Al-Quran, bukan terjemah lagi. Penjelasan, tafsir, tafsiron, menjelaskan isi Al-Quran, bukan pindah bahasa. Makanya mentafsirkan Al-Quran mesti dengan ilmu, ya, para mufasir, orang-orang yang belajar orang-orang yang menafsirkan, mesti cukup ilmunya kalau menafsirkan. Ya jangan sampai ngikut-ngikutan, ya yang pernah almarhum terangin tuh Ustaz Suhro, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya, yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Udah yakin berhenti. Terus satu roh pernah nerangin begitu. Pesantren Zaitun tuh. Nah, Zaitun diantaranya itu kata almarhum, kalau udah yakin sama Allah dia berhenti sholatnya, nggak sholat lagi. Tanya kenapa, udah yakin. Dalilnya itu terjemah Al-Quran, itu bahasanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kedatang keyakinan. Udah datang keyakinan sama Allah, ya udah berhenti. Gitu. Zaitun begitu. Makanya kalau yang tingkat SMA, ya, fakultasnya udah pada ngarang sholat. Yang sholatnya SD-nya doang. SD, TK itu udah sholat. Belum yakin. Tapi kalau udah yakin dia berhenti. SMA, ya, kuliah, fakultas pada nggak sholat. Itu almarhum terangin begitu tuh. Zaitun diantaranya. Banyak juga ada yang begitu, ya. Udah yakin dia berhenti. Kenapa? Al-Quran tuh terjemah. Makna tafsirnya apaan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal mautu. Itu tafsir tuh. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Udah mati berhenti, udah jangan sholat lagi. Habis gitu. Udah mati siapa yang mau sholat? Disolatin. Itu tafsir itu. Jadi beda tafsir dengan terjemah. Hudal lil muttaqin, itu Al-Quran petunjuk, hudan fihi, hudan itu Al-Quran hudan lil muttaqin, untuk orang-orang yang menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Panjang kalau tafsir, ya, lamnya itu huruf jar, maknanya li soyruroti, itu lamnya tuh, lam maknanya li soyruroti, untuk menjadikan.
bukan untuk doang, untuk menjadikan. Kalau terjemah lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa itu terjemah. Kalau tafsirnya li soyruroti, untuk orang-orang yang menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Beda. Kalau Al-Quran buat orang yang bertakwa, terjemah yang bertakwa aja dah yang pegang Al-Quran, yang maksiat jangan belajar. Belum bertakwa gitu. Kalau yang udah bertakwa baru dah pegang tuh Al-Quran. Itu kalau lil mutakin makna terjemah begitu. Nah, kalau pengen orang-orang yang menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah, siapa aja udah gitu yang mau tobat gitu. Jadi maknanya lisoiroroti, untuk orang-orang yang menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Itu kayak Kiai Mursidi Klender yang nerangin lamnya lisoiroroti itu kayak Mursidi Klender. Ya, waktu ngaji ya di Al Makmur Nabang. Kan inget tuh kenangannya tuh ya, almarhum nerangin kayak begitu. Al-Qur'anu kitabullah, Al-Qur'an kitab Allah, kalam Allah, itu la biharfin wala bisautin. Yang firman Allah enggak ada suara, enggak ada huruf. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan dijadikan nilai ibadah itu Al-Qur'an bitilawatihi, dengan cara membacanya, bukan dengan cara nyimpen Al-Qur'an ya. Quran 3 biji, 5 biji tuh Quran taruh lagi di masjid, taruh di rumah dibaca kagak, nggak nilai ibadah tuh. Naruh 3, ambil atu, jadi nilai ibadah dibaca dengan cara membacanya, bukan cara menyimpannya ya. Pahman au bikori pahmin, dia mau paham dia mau kagak, baca aja tuh Al-Quran dah itu. Jangan nunggu paham ya, lantarnya kalau udah paham baca Al-Quran, jangan begitu, nggak boleh. Mau paham mau kagak artinya udah baca aja, udah menjadi nilai ibadah, nggak dosa kita baca Al-Quran walaupun bacanya salah. Orang belum dapat ilmunya selama lagi masih belajar, nggak ngapain-ngapain salah. Jangan takut salah baca Al-Quran. Gue nggak mau baca Al-Quran lah, takut salah. Jangan begitu, nggak boleh, nggak boleh. Inna qari Al-Qur'ani bikul harfin hasanah minhu asru hasanatin. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, pada setiap huruf yang dia baca daripada Al-Quran itu nilainya asru hasanat, 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Itu di luar habis sholat, nggak ada wudhu mau baca Al-Quran, baca aja dah 1 huruf 10 hasanat. Di wudhu dulu, baca Al-Quran habis wudhu 25 kebaikan. Habis sholat diterusin baca Al-Quran, habis sholat baca Al-Quran, habis sholatnya ambil Quran 50, habis sholat dalam keadaan wudu 50. Di dalam sholat kita baca Al-Quran likul harfin ya mi'atu hasanatin, 100. Tuh lagi sholat tuh 1 huruf 100. Itu qala Sayyidina Ali dia mengatakan seperti itu di dalam kaulnya. Sayyidina Ali ya, mantunya Rasulullah ya, sesepuh Rasulullah, sesepuh juga mantunya juga tuh Sayyidina Ali ya. Kata beliau begitu, dalam sholat 100, habis sholat ada wudhu 50, nggak ngapa-ngapain, nggak habis sholat ada wudhu 25, nggak ngapa-ngapain cuman baca doang nggak ada wudhu 10 gitu. Kata Sayyidina Ali seperti itu nilainya. Jadi nggak sama nilai baca, tergantung keadaan. Makanya kalau
imam lagi baca surah panjang jangan gerendeng, ngajak banyakin pahala. Satu huruf yang baca sama yang denger sama pahalanya. Tuh orang berjamaah tuh. Kita nggak baca surah, imam doang ya yang baca surah aja, kita dengerin aja baca surah. Satu yang dia baca sama nilainya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya panjang amat surahnya. Padahal nambahin pahala kita tuh. Ya 100 hasanat satu huruf. Satu huruf. Wa innal qari'a yunaji rabbahu. Sesungguhnya orang yang lagi baca Al-Qur'an, sedang baca Al-Qur'an, yunaji rabbahu, sedang munajat kepada Allah. Jadi apa yang kita ingat, yang kita niatin dalam baca Al-Qur'an, lagi baca Al-Qur'an, apa yang kita pengenin, insyaallah ya sedang munajat dia kepada Allah. Wa innal qur'ana aslul ulum. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah aslul ulum, ya. Pokok, asal daripada ilmu-ilmu semua, sumbernya ilmu tuh, awal daripada ilmu adalah Al-Quran itu aslinya ya. Al-Quran diperas Al-Quran jadi ilmu nahu, diperas lagi jadi ilmu sorof, diperas lagi jadi ilmu tafsir, diperas lagi banyak dengan ilmu ya tasawuf, itu semua dari Al-Quran ya, semua ilmu ya, asalnya dari Al-Quran. Dunia juga teh Aslul ulum jual beli wa ummiha, dan induknya ilmu itu semua dasarnya ilmu itu dari Al-Quran. Pastighalu bi qiraatil Quran afdalu min istighlali bi jami'il azkari. Pastighalu, sibuk banget baca Al-Quran terus. Sibuk dengan bacaan Al-Quran, artinya baca Al-Quran mulu, itu lebih utama min istighlali bi jami'il azkar, lebih utama daripada banyaknya ya menghimpun zikiran. Zikir mulu ame baca Al-Quran mulu, lebih utama yang mana? Baca Al-Quran lah. Itu lebih utama baca Al-Quran ketimbang banyakkan zikir. Ila kecuali enggak semuanya mesti baca Al-Quran, zikiran ditinggalin. Ila mawaroda bihi syai'un makhsusun, kecuali apa yang datang di dalamnya itu ya sesuatu yang dikhususkan. Nah, itu jangan baca Al-Quran dah. Kalau datang warid yang Rasulullah baca ya, zikiran yang Rasul baca, itu namanya warid atau wiridan. Terutama habis sholat apa ya? Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam, Allahumma inni Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu warid yang datang dari Rasul, jangan diganti Al-Quran. Itu habis sholat langsung pegang Quran ketimbang zikir, jangan begitu, nggak boleh. Ini yang udah dikhususkan habis sholat gitu. Jangan diganti. Nah habis baru wiridan baru udah baca Al-Quran, begitu maksudnya ya. Ini aneh cuma mindahin doang dari kitab ya, bukan aneh yang bikin itu mah. Aneh mindahin dari kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Ya kebenaran kagak ada harokatnya, aneh yang ngasih harokat, nggak terjemahnya, aneh yang terjemahin gitu doang. Sebatas kemampuan aneh udah. Paskuruni askurkum, ini firman Allah nih. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang maha tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paskuruni askurkum, maka hendaklah kamu sekalian ingat kepada aku, kata Allah begitu. Askurkum, niscaya aku ingat kepada engkau semua.
kepada kamu semua kalau kalian pada ingat Allah, aku ya, akunya ini Allah ya, niscaya aku ingat kepada kamu. Allah lupa enggak? Enggak. Nah, di sini ada bahasa niscaya aku ingat kepada kamu sekalian. Kalau nggak bisa itu. Nah, ini bahasanya. Jika aku ingat ya. Nah, ada lupanya ya tuh. Kalau kita nggak ingat kepada Allah, Allah nggak ingat kepada kita. Berarti Allah lupa. Kalau kamu sekalian zikir ingat kepada aku, niscaya aku ingat kepada kamu. Allah ditanya, Allah lupa nggak? Kagak. Allah nggak lupa. Nggak boleh bilang Allah lupa. Lupa itu sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk. Kalau kita bilang Allah pernah lupa, ada lupa, berarti udah nyamakan Allah kepada makhluk. Ini bahaya itu. Ya, jadi akidahnya hancur, ya, jadi murtad lagi. Bilang Allah lupa. Jadi bahasanya apa nih Pak Ustadz? Niscaya aku ingat kepada kamu. Nah, kita perlu tahu tuh, kalau bilang Allah ingat kepada kamu sekalian, kata ingat bagi Allah di dalam kitab Alfiyah tuh ada, kitab Nahu ya, kitab Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan zikrullahi abdahu yasur. Zikrullahi abdahu yasur. Bahasa ingat ya Allah itu ya, bahasa ingat untuk Allah kepada hambanya, niscaya aku ingat kepada kamu. Bahasa ingat Allah kepada hambanya ya, zikrullahi abdahu, bahasa ingat Allah kepada hambanya itu, ingatnya itu bukan ingat kayak kita karena lupa, tapi ingatnya Allah itu adalah yasur, Allah memberikan kemudahan kepada hambanya. Itu ingatnya Allah begitu. Gitu. Allah ingat kepada kamu sekalian, berarti Allah mudahkan urusan kamu sekalian. Bukannya Allah lupa. Itu bahasanya. Baik urusan dunia maupun akhirat. Ini tauhid nih. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kamu ingkari nikmat-nikmatku. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu firman Allah begitu. Kalau engkau bersyukur nikmatku aku tambahin, tapi kalau ingkar aku berikan azab yang pedih. Ya, wallahu a'lam shawab.